Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1744 sampai bab 1745. Tauren ini berbadan manusia dan berkepala lembu, secara alami berkulit kasar dan berdaging tebal, serta bertubuh sangat kuat. Mereka merupakan suku yang sangat pandai berperang. Ada 3 tuan di sana, yang dikenal sebagai 3 pahlawan keluarga Niu, dan kekuatan mereka sangat menakutkan, kata Jiusi. 3 pahlawan keluarga Niu? Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Jiusi berkata, ya, nama mereka adalah Niu Dehua, Niu Diseng dan Niu Moseng. Saya mencoba menyelamatkan orang sebelumnya, tetapi mereka ditemukan sebelum saya mendekat. Untungnya, saya pintar dan melarikan diri. Ye Chong mengangguk. Dia mengangkat kepalanya, dan kemudian berkata, Jiusi, kamu tunggu aku di sini. Aku akan turun untuk melihat situasinya, dan jika mau, aku akan menyelamatkan semua orang. Jiusi juga tahu bahwa kekuatannya sendiri tidak dapat membantu Ye Chong, jadi dia mengangguk, hati-hati, aku akan menunggumu di gunung. Ye Chong tersenyum, lalu berbalik dan menghilang dengan tenang. Beberapa menit kemudian, Ye Chong menyelinap ke kota Nitou. Ye Chong menemukan bahwa kota Nitou tidak berbeda dengan kota biasa. Hanya saja berbagai bangunan di sini tampaknya 2 kali lebih besar dari kota biasa. Lebar jalan batu menjadi 2 kali lipat, dan rumah-rumah di kedua sisinya menjadi 2 kali lipat, termasuk ember di pintu, yang semuanya berukuran 1 lebih besar. Ye Chong berpikir ini pasti ada hubungannya dengan ukuran Tauren. Ye Chong berpikir liar saat dia diam-diam mendekati pangkalan percobaan. Meskipun ini adalah pertama kalinya Ye Chong berada di kota Nitou, satu-satunya cahaya dalam kegelapan masih sangat jelas. Ye Chong datang ke pinggiran pangkalan percobaan, menyembunyikan auranya, dan pertama-tama berjalan mengelilingi pinggiran. Terlihat pangkalan percobaan ini dikelilingi tembok tinggi dan hanya memiliki 1 pintu kecil. Ada belasan penjaga Tauren yang menjaga pintu. Penjaga ini tinggi dan kuat, 2 kali lebih tinggi dari orang normal. Ada 2 tanduk tajam di kepala banteng yang mencolok. Para Tauren memegang tombak yang sangat tebal di tangan mereka. Meski hari sudah larut malam, mereka terlihat tidak lelah sama sekali. Ini adalah pertama kalinya Ye Chong melihat Tauren sungguhan. Tampaknya gambar Tauren yang pernah dilihat Ye Chong di film dan game sebelumnya tidak hanya dibuat secara acak, tetapi memiliki prototipe. Kemudian, Ye Chong berjalan ke belakang pangkalan percobaan. Ada lubang yang dalam di sini. Ye Chong melihat ke dalam lubang dan menemukan ada lebih dari selusin mayat anggota suku ular tergeletak di dalam lubang. Di antaranya ada jenazah wanita suku ular, dan dia juga sedang hamil. Rupanya dia sudah meninggal belum lama ini. Ye Chong juga mengenal wanita ini. Untuk berterima kasih kepada Ye Chong karena mengizinkannya mengandung seorang anak, dia pernah memberi Ye Chong 2 butir telur. Melihat adegan ini, Ye Chong dipenuhi dengan kebencian. Bajingan sialan ini, cepat atau lambat aku akan membuatmu menjadi steak, Ye Chong mengutuk dalam hatinya. Lalu, Ye Chong melompat diam-diam dan ke dinding yang menjulang tinggi. Ye Chong berdiri di dinding, dengan penutup kegelapan, tapi tidak ada yang memperhatikannya. Dia melihat situasi di dalam pangkalan percobaan. Tempat percobaan ini berbentuk persegi dan mempunyai luas yang luas. Di bawah tembok paling timur terdapat deretan kamar di lantai 2, semuanya mati lampu. Seharusnya bangunan mirip asrama. Di bawah tembok sisi barat terdapat banyak peralatan aneh yang mungkin dapat digunakan para Tauren untuk bereksperimen. Di sebelah utara terdapat deretan sel yang dikelilingi jeruji besi. Di dalam sel, mereka yang dipenjara tidak lain adalah orang-orang dari klan ular. Di tengah halaman pangkalan percobaan terdapat ruang terbuka luas dengan platform batu besar berbentuk lingkaran setinggi sekitar 1 meter. Ada juga beberapa peralatan aneh yang diletakkan di atas platform batu, dengan noda darah di atasnya. Dilihat dari adegan ini, eksperimen Minotaur pasti sangat kejam. Memikirkan hal ini, Ye Chong menjadi sangat marah.
Tepat ketika Ye Chong dipenuhi dengan kebencian, tiba-tiba, suara gemuruh datang dari bawah kaki Ye Chong. Siapa itu? Ternyata itu adalah tim patroli. Di halaman, dan pemimpin mereka benar-benar menemukan Ye Chong. Ye Chong bersembunyi di kegelapan, menahan napas dan berkonsentrasi. Dia tersembunyi dengan baik dan tidak dapat ditemukan oleh orang biasa. Jika jejak Ye Chong dapat ditemukan, berarti kekuatan lawan tidak boleh lemah. Ye Chong sangat marah saat ini. Karena dia ditemukan, dia turun begitu saja untuk membuat keributan. Ye Chong berteriak pelan, "Masak steak." Saat dia mengatakan itu, Ye Chong menendang dinding di bawah kakinya dan melihat beberapa potongan kerikil terbang ke arah penjaga seperti bola meriam. Tauren ini terlihat kuat, tapi tidak fleksibel. Banyak tauren yang langsung terkena batu, hidung serta wajahnya memar dan bengkak. Terlihat bahwa Ye Chong juga menggunakan kekuatan penuhnya. Pemimpinnya juga terkena, tapi dia lebih kuat dari yang lain, dan dia berhasil menahan dua batu terbang itu tanpa terluka sama sekali. Pemimpinnya berteriak, "Mencari kematian, siapa kamu jika berani bersikap sombong di depanku? Niu Dehua, turun dan mati." Ternyata, tauren tersebut adalah Niu Dehua, salah satu dari 3 pahlawan Niu keluarga yang disebutkan oleh 9 ular. Ye Chong mendengus dan melompat ke bawah. "Biarkan aku melihat seberapa mampu kamu." "Hal kecil, aku tidak akan mengalahkanmu sampai mati hari ini," teriak Niu Dehua. Dengan mengatakan itu, Niu Dehua bergegas dan berdiri di sebuah bola bersama Ye Chong. Meskipun Niu Dehua ini sangat kuat dan bertenaga, pasti masih ada celah antara dia dan prajurit tingkat surga seperti Ye Chong. Setelah beberapa putaran, Ye Chong jelas mendapat keuntungan. Ye Chong meninju Niu Dehua dengan pukulan yang kuat, yang juga disertai dengan efek pembakaran energi naga dan Phoenix. Pukulan tersebut membuat Niu Dehua sengsara. Niu Dehua tidak pernah membayangkan seseorang yang berpenampilan kurus seperti monyet kecil bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Saat keduanya bertarung, tauren lainnya membentuk lingkaran dan berteriak. Teriakan itu langsung menimbulkan kejutan yang cukup besar. Deretan rumah di sisi timur kini semuanya menyala. Anggota suku ular di penjara juga mendengar suara itu. Tapi dari sudut pandang mereka, mereka tidak bisa melihat Ye Chong. Segera, sekelompok tauren lainnya habis. 2 dari mereka berdiri. "Siapa yang berani merajalela di sini? Beraninya mereka masuk ke markas percobaan kita di kota Nitou. Aku benar-benar tidak ingin hidup lagi." Dengan begitu, kedua orang ini juga bergabung dengan kelompok pertempuran. Sekilas Ye Chong bisa tahu bahwa level kedua orang ini seharusnya sama dengan Niu Dehua. Jika tebakan Anda benar, mereka pasti Niu Diseng dan Niu Moseng, yang sama terkenalnya dengan Niu Dehua. Karena tauren ini sebenarnya mudah untuk dikenali, sepertinya semakin kuat mereka maka semakin besar pula tanduk di kepalanya. Terlihat tanduk ketiga orang ini jelas jauh lebih besar dibandingkan tauren biasa lainnya. Tebakan Ye Chong tidak salah, kedua orang itu adalah Niu Diseng dan Niu Moseng. Para master yang dikenal sebagai 3 pahlawan keluarga Niu bekerja sama untuk menangani Ye Chong. Awalnya, Ye Chong lebih dari cukup untuk berurusan dengan salah satu dari mereka, tapi sekarang tampaknya agak sulit untuk berurusan dengan mereka bertiga bersama-sama. Ye Chong juga tidak menyangka tauren ini memiliki kekuatan seperti itu. Sepertinya hari ini, apalagi orang yang menyelamatkan klan ular, jika saya terus berada di sini, saya khawatir akan sulit bagi saya untuk melarikan diri jika ada tuan yang datang nanti. Bahkan jika Ye Chong menggunakan kekuatan elemen luar angkasa dan mencoba yang terbaik, dia mungkin hanya bisa membunuh 2. Tapi sisanya tidak mungkin untuk ditangani. Memikirkan hal ini, Ye Chong memutuskan untuk mundur terlebih dahulu dan kemudian membuat rencana jangka panjang. Kemudian, dengan pemikiran di benaknya, Ye Chong melambaikan tangannya, dan energi naga dan Phoenix melesat keluar dan menghantam tanah. Hanya mendengar suara bang, tanah meledak, menimbulkan banyak debu. Hal ini mengejutkan ketiga pahlawan keluarga Niu, mengira Ye Chong telah menggunakan beberapa trik baru. Mereka bertiga berpencar satu demi satu. Dan ketika asap menghilang dan ketiga pahlawan keluarga Niu dapat melihat dengan jelas, Ye Chong telah menghilang. Beberapa menit kemudian, Ye Chong kembali ke puncak gunung. Jiu dia menunggunya dengan cemas. Baru saja,
Jiu Si sedang melihat ke bawah dari posisi tinggi dan samar-samar melihat keributan di halaman pangkalan percobaan. Ye Chong, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Jiu Si bertanya dengan prihatin. Ye Chong tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, saya baru saja bertarung dengan 3 pahlawan keluarga Niu. 3 pahlawan keluarga Niu cukup kuat. Jiu Si berkata, ya, dan saya mendengar bahwa penguasa kota mereka Niu Einstein bahkan lebih kuat, dia dapat menyaingi kekuatan puncak prajurit tingkat surga. Ye Chong mengerutkan kening, jika ini benar-benar terjadi, saya khawatir. Tidak mudah menyelamatkan orang dengan kekuatanmu sendiri. Pada saat ini, 9 ular tiba-tiba berkata, tiba-tiba aku memikirkan cara. Oh, cara apa? Tanya Ye Chong. Kita bisa menemui pemimpin aliansi 100 kota. Apa yang dilakukan kota Niu Tu sebenarnya diam-diam ingin mengkhianati aliansi 100 kota. Jika pemimpin mengetahui hal ini, dia mungkin bisa membantu, kata 9 ular. Ye Chong mengangguk, itu memang ide yang bagus. Tapi saya tidak tahu apakah pemimpin aliansi ini begitu mudah diajak bicara. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah cara terbaik sekarang. Paling buruk, jika saatnya tiba, gunakan saja kepentingan untuk menegosiasikan persyaratan. Setelah itu, keduanya memutuskan untuk berangkat semalaman ke kota utama aliansi 100 kota, kota suci Bermuda. Pada saat yang sama, ketiga pahlawan keluarga Niu telah tiba di rumah penguasa kota Niu Einstein. Tuan kota Niu Einstein baru saja bermimpi indah dan sedang makan rumput hijau yang lezat dari padang rumput huluner. Dia terbangun dan merasa sangat tidak bahagia. Pada saat ini, dia dengan marah memegang gelas anggur kayu super besar dan meminum anggur. Sepasang tanduk di kepalanya bahkan 2 kali lebih besar dari 3 ekor lembu jantan klan Niu, yang melambangkan kewibawaan dan kekuatannya. Jika hanya soal sepele, ketiga pahlawan keluarga Niu itu tak akan berani mengganggu mimpi indah Niu Einstein. Namun, mereka merasa hal tersebut tidak normal. Terlebih lagi, penyusup ini begitu kuat sehingga Niu Dehua bukanlah tandingannya sendirian. Bahkan jika mereka bertiga bersama-sama, pihak lain masih bisa lolos. Oleh karena itu, ketiga orang ini merasa perlu untuk melapor kepada penguasa kota. Setelah mendengar ini, Niu Einstein menyipitkan matanya, sepertinya dia pasti sisa dari klan ular. Apakah dia masih ingin menyelamatkan orang-orang klan ular ini? Bercanda. Jika dia berani datang lagi, aku, Niu Tua, akan melakukannya, potong dia sendiri. Petik 2. Niu Dehua berpikir sejenak dan berkata, Tuan kota, saya khawatir. Akankah dia membeberkan masalah ini? Jika pemimpin aliansi mengetahuinya, akan sulit bagi kita. Niu Dehua ini adalah dikenal sebagai bos kota Nitou, penasihat militernya sangat cerdas. Setelah diingatkan, Niu Einstein juga sedikit khawatir. Kalau memang benar demikian, maka akan sulit untuk ditangani. Untuk berjaga-jaga, mari kita minta penyihir hebat itu datang dan melihat bola kristal itu, kata Niu Diseng. Niu Einstein mengangguk, cepat pergi. Niu Diseng segera keluar, dan dalam beberapa menit, dia membawa kembali seorang penyihir tua. Penyihir tua itu berusia 80-an, dengan wajah penuh kerutan dan bintik-bintik penuaan, hidung mancung, dan rambut abu-abu kering menjuntai hingga ke bahunya. Penyihir tua itu membungkukkan pinggangnya, hampir mencapai 90 derajat. Dia bersandar pada tongkat di satu tangan dan memegang bola kristal di tangan lainnya. Dia berjalan masuk dengan gemetar, Tuan kota, 3 petugas. Apakah Anda mencari saya? Niu Dehua mengulurkan tangannya, dan ada segumpal tanah di tangannya. Saat itulah dia bertarung, dia menggalinya, tanah tempat Ye Chong turun. Bantu aku menemukan jejak musuh ini, kata Niu Dehua. Kemudian, penyihir tua itu mengambil gumpalan tanah itu, mendekatkannya ke hidungnya dan menciumnya. Yah, baunya seperti kepala suku Niu Dehua, baunya seperti kepala suku Niu Diseng dan Niu Mo. Ya, benar saja. Ada orang luar, ya, itu dia. Periksa aku, di mana dia sekarang? Dehua mengatakannya lagi, penyihir tua itu mengangguk, lalu mulai melafalkan mantranya sambil mengangkat bola kristalnya. Segera, lingkaran asap merah tiba-tiba muncul di bola kristal putih. Kemudian, 2 sosok samar muncul di dalam asap. Segera setelah itu,
sosok itu perlahan menjadi jelas. Itu adalah Ye Chong dan Jiu Si. Saat ini, mereka sedang berjalan di jalan sempit. Penyihir tua itu berkata, "Laporkan kepada penguasa kota, 3 petugas, orang ini sedang berada di jalur Gunung Jinyu sekarang." "Apa, Gunung Jinyu?" Mendengar ini, New Einstein dan yang lainnya tercengang. "Tahukah Anda, jalan setapak di Gunung Taurus ini adalah satu-satunya jalan menuju kota suci Bermuda. Muncul di sini, tujuan mereka sudah jelas." "Kamu benar sekali, dia benar-benar pergi ke kota suci Bermuda," kata New Einstein kepada New Dehua. New Moseng berkata, "Tuan kota, ayo kita kejar dia sekarang." New Einstein mendengus, "Tidak perlu, saya sendiri yang akan membunuh makhluk kecil ini hari ini." Tanpa diduga, New Einstein sangat mementingkan hal ini dan sebenarnya ingin pergi ke sana secara langsung. New Dehua dan yang lainnya tidak berani mengabaikan, dan segera turun untuk bersiap. 5 menit kemudian, New Einstein berangkat dengan keretanya. Dikatakan sebagai kereta, tapi itu hanya mirip dengan skateboard. Kota Nitou sangat pandai menciptakan dan membuat segala macam hal aneh. Kereta New Einstein adalah salah satunya. Kereta ini mirip dengan skateboard, dengan menuangkan kekuatan Qi maka kereta tersebut dapat didorong ke depan dengan cepat. Selain itu, meskipun digerakkan oleh energi sejati, ia hanya membutuhkan sedikit energi sejati untuk mencapai kecepatan yang sangat cepat. Saya melihat New Einstein menginjak kereta tersebut, dan sambil berpikir, kereta tersebut terbang dengan suara, "Wush." Pada saat yang sama, Ye Chong dan Jiu Si baru saja melewati Gunung Jinyu dan berjalan menyusuri jalan setapak, mereka dapat mencapai jalan resmi yang jaraknya sekitar 100 km. Jika terus berjalan menyusuri jalan resmi, Anda bisa mencapai kota utama Bermuda. Kecepatan mereka berdua tidak lambat. Jika Ye Chong tidak menunggu 9 ular beristirahat, mereka pasti sudah sampai di jalan Sangguan sekarang. Namun di belakang mereka, New Einstein lebih cepat. Saat fajar menyingsing, New Einstein sudah sampai di jalur Gunung Jinyu dan hendak menyusul mereka berdua. Bagaimanapun, Jiu Snake adalah makhluk fana. Tanpa tubuh Dewa Naga Ye Chong, dia masih akan lelah. Keduanya berada di ruang terbuka, melakukan perbaikan sebentar. Jiu Si makan bubur kayu manis untuk mendapatkan kekuatan. Saat mereka hendak berangkat lagi, tiba-tiba mereka mendengar suara ledakan datang dari belakang mereka. Segera setelah itu, mereka melihat sesuatu yang besar melaju ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat tinggi, menimbulkan awan debu besar di belakang mereka. "Tidak," 9 ular berkata. "Itu New Einstein, penguasa kota-kota Nitou. Tanpa diduga, dia datang untuk mengejar kita secara langsung." Saat dia berbicara, New Einstein telah tiba di depan mereka berdua. Saya melihat kecepatan kereta di kakinya tiba-tiba berhenti. Segera setelah itu, New Einstein melompat dari kereta dengan keras. Tubuhnya yang besar diperkirakan memiliki berat 0,5 ton. Dan tanah berguncang saat ia menabraknya. Ye Chong sedikit mengernyit, dia bisa merasakan tekanan besar dari New Einstein, sepertinya kekuatan lawannya tidak sederhana. New Einstein menunduk dan menatap Ye Chong dan Jiu Si, yang hampir 1 meter lebih pendek darinya. "Hanya kalian berdua yang ingin pergi ke kota suci Bermuda untuk memberitahumu, kan?" New Einstein mencibir. "Haha, kamu punya ide yang cukup bagus." Ye Chong mengangkat bahu. "Ya, aku akan untuk pergi. Kamu anak kecil, ikuti aku kembali dengan patuh, atau aku akan menghancurkanmu menjadi pai daging," kata New Einstein. Ye Chong tersenyum sedikit. "Oke, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan seperti itu." "Anak kecil, kamu cukup sombong, pukul aku." Saat dia mengatakan itu, New Einstein mengangkat senjatanya, yang hampir sebesar kepala Ye Chong, tinjunya mengenai Ye Chong. New Einstein sangat kuat, dan pukulan ini juga membawa kekuatan untuk membuat terobosan baru, menghantam Ye Chong dan 9 ular tanpa terhentikan. Terlebih lagi, yang tidak disangka Ye Chong adalah banteng Einstein ini sangat tinggi dan kecepatannya sebenarnya sangat cepat. Pukulan New Einstein hendak mengenai kepala mereka dalam sekejap mata. Dalam kilatan petir, Ye Chong mengambil 9 ular dan segera menghindar ke tempat yang aman. Hampir di saat yang bersamaan, hanya terdengar suara
ledakan, dan New Einstein meninju tanah tempat mereka berdua berdiri. Langsung menciptakan lubang besar yang dalam di tanah. Melihat serangan itu gagal, New Einstein terkekeh. Anak kecil, dia cukup pandai bersembunyi. Setelah mengatakan itu, New Einstein menerkam ke arah Ye Chong lagi. Bersambung.